Bagaimana cara mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, hai, jumpa lagi bersama Ryuki Channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia yang berkaitan dengan materi ciri teks deskripsi. Nah, ada 3 ciri yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah ciri tujuan, kemudian ciri objek, dan ciri isi. Oke, baik sahabat AI, mari kita bahas satu persatu materi ini. Baik, kita mulai dulu. Yang pertama adalah ciri tujuan. Jadi tujuan dari teks deskripsi adalah menggambarkan objek secara rinci sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Kemudian yang kedua adalah ciri objek yang dideskripsikan. Artinya objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Jadi khusus dalam artian objek tersebut kemungkinan berbeda dengan objek yang lain. Jadi objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Misalnya kalian diminta untuk menceritakan sebuah pantai yang ada di tempat tinggal kalian. Dan objek atau pantai tersebut tentu saja memiliki karakter atau keadaan yang kemungkinan berbeda dengan pantai-pantai di tempat lain. Jadi seperti itulah maksud dari ciri objek, yakni bersifat khusus. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah ciri isi teks deskripsi. Ada 3 yang menjadi ciri isi teks deskripsi. Yang pertama adalah isi dari teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Artinya setiap bagian dari objek yang ingin dideskripsikan itu digambarkan satu persatu. Kemudian yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan objek secara konkret. Misalnya kita ingin menggambarkan wisata yang indah. Jadi akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Atau barangkali kita ingin menggambarkan ibu yang baik, maka dikonkretkan baiknya seperti apa. Dengan demikian teks deskripsi banyak menggunakan kata-kata khusus berupa kata sifat. Kemudian ciri isi teks deskripsi yang ketiga adalah bersifat personal. Dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Misalnya ketika menggambarkan sebuah pantai, menggunakan kata ombak menggempur, kemolekan pantai, atau keindahan pantai yang luar biasa. Jadi sahabat AI, seperti itulah penjelasan tentang ciri tujuan, objek, dan isi teks deskripsi. Nah, agar kita lebih memahami bagaimana cara mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi, mari kita perhatikan video penjelasan berikut ini. Baik sahabat AI, mari kita lihat ada sebuah teks deskripsi yang terdapat di buku Bahasa Indonesia kelas 7, kurikulum 2013. Oke, judulnya adalah Parangtritis Nan Indah. Nah, diceritakan ada 3 paragraf di dalam teks deskripsi ini. Oke, mari kita awali untuk mengidentifikasi objeknya. Jadi objeknya sudah jelas adalah pantai Parangtritis. Kemudian untuk tujuannya. Jadi tujuannya adalah untuk menggambarkan keindahan dari pantai Parangtritis. Nah, kemudian untuk isi teks deskripsi dalam bentuk memerinci atau mengkonkretkan objek dapat kita perhatikan di kolom berikut ini. Jadi kita lihat di teks tentang keindahan pantai Parangtritis terdiri dari keindahan fisik pantai, keindahan di sore hari atau sunset, dan suasana kegiatan orang di pantai. Kemudian ditutup dengan perasaan terhadap objek.
yang dapat diisi dengan kebanggaan atau perasaan bangga dengan keindahan pantai Parangtritis. Jadi seperti inilah bentuk kolom yang bisa kita gunakan ketika diminta untuk mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Jadi sahabat AI, kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran kita. Mudah-mudahan penjelasan tentang ciri teks deskripsi yang terdiri dari ciri objek, ciri tujuan, dan ciri isi dapat dipahami. Oke, silakan berlatih menggunakan teks deskripsi yang lain dan bisa kalian praktekkan dalam bentuk kolom seperti yang dicontohkan di video ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.